Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Paulina Peraduka, NIM 10222100054. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Program Studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Di video kali ini saya akan memaparkan materi tentang model pendidikan bagi sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Nah, pertama-tama kita terlebih dahulu harus mengetahui apa itu anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mengalami penyimpangan dan perbedaan dari rata-rata anak normal lainnya. Dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya, anak tersebut mengalami kelainan seperti kelainan fisik, mental, sosial, dan emosi. Yang termasuk dalam anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa, yaitu tunanetra, tunarungu, tunagrahita, tunawicara atau tunaganda, dan tuna-tuna lainnya. Nah, di sini ada pengertian dari pendidikan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif. Sekolah luar biasa merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak berkebutuhan khusus, di mana sekolah luar biasa menyediakan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Sedangkan sekolah inklusif merupakan sekolah reguler yang menerima dan melayani anak-anak berkebutuhan khusus bersama-sama dengan anak-anak lainnya. Dalam sekolah inklusif, anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak-anak lain di kelas yang sama, namun tetap mendapatkan layanan dan dukungan khusus sesuai dengan kebutuhannya. Tujuan pendidikan sekolah luar biasa dan sekolah inklusif adalah untuk memfasilitasi anak-anak berkebutuhan khusus agar dapat memperoleh pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan juga mengembangkan potensi secara optimal, dan juga untuk menghargai keberagaman dan meningkatkan pemahaman serta penerimaan terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Adapun beberapa model pendidikan yang dapat diterapkan di sekolah luar biasa. Di sini ada 3. Yang pertama, model segregasi. Dalam model segregasi ini, anak-anak berkebutuhan khusus ditempatkan secara terpisah dari anak-anak lainnya dalam sekolah khusus, di mana anak-anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan layanan pendidikan, terapi, dan bimbingan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua itu ada model integrasi. Dalam model integrasi ini, anak-anak berkebutuhan khusus ditempatkan di sekolah reguler, namun mereka tetap belajar secara terpisah dari anak-anak lainnya. Anak-anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan kelas khusus atau ruang sumber di dalam sekolah reguler tersebut. Yang terakhir, ada model inklusi, di mana dalam model inklusi ini anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak-anak lainnya di kelas reguler. Namun, anak-anak berkebutuhan khusus akan mendapatkan layanan khusus dan dukungan sesuai dengan kebutuhannya, seperti modifikasi kurikulum, metode pembelajaran, dan pendampingan guru khusus. Nah, di sini ada juga beberapa model lainnya yang dapat diterapkan di sekolah luar biasa. Yang pertama itu pembelajaran individu. Nah, pembelajaran individu ini pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing anak. Yang kedua itu ada pembelajaran kelompok. Nah, pembelajaran kelompok ini pembelajaran yang dilakukan dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan kesamaan kebutuhan. Terus yang ketiga ada pembelajaran terpadu. Nah, pembelajaran terpadu ini merupakan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai mata pelajaran dan keterampilan hidup sehari-hari. Nah, di sini ada juga beberapa model pendidikan inklusif untuk anak usia dini yang dapat diterapkan. Yang pertama itu ada model kelas reguler atau inklusi penuh. Nah, dalam model kelas reguler ini anak-anak berkebutuhan khusus belajar sepenuhnya di kelas bersama dengan anak-anak lainnya. Namun, mereka mengikuti kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian yang sama dengan anak-anak lain. Dan guru kelas reguler bertanggung jawab atas proses pembelajaran mereka. Yang kedua itu ada kelas reguler dengan klaster. Nah, dalam model ini anak-anak berkebutuhan khusus belajar di kelas reguler, namun dikelompokkan dalam satu area atau klaster tertentu di dalam kelas. Mereka tetap mengikuti pembelajaran bersama-sama dengan anak lainnya, namun mendapatkan perhatian dan bantuan khusus dari guru.
Yang ketiga ada model kelas reguler dengan full out. Nah, dalam model ini anak-anak berkebutuhan khusus tetap belajar di kelas reguler, namun secara berkala ditarik atau full out. Di ruang sumber atau kelas khusus untuk anak mendapatkan layanan dan pembelajaran tambahan sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang terakhir itu ada model kelas khusus dengan berbagai kebutuhan. Nah, model ini anak-anak berkebutuhan khusus ditempatkan di kelas khusus yang berada dalam sekolah reguler. Kelas khusus ini menampung anak-anak dengan berbagai jenis kebutuhan. Mereka tetap berinteraksi dan melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak lainnya di kelas reguler. Nah, dari materi yang saya sudah sampaikan di atas, sangat penting bagi semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan masyarakat untuk bekerja sama mendukung pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Dengan pemahaman yang baik tentang model-model pendidikan yang sesuai, diharapkan anak-anak berkebutuhan khusus dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, serta mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap mereka. Demikian materi yang dapat saya paparkan. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.